Halo, Bola Supporter, ketemu lagi dengan Mister, iseng ngobrolin misteri sepak bola. Apa kabar Bola Supporter? Siapa nih yang hari Rabu jadi korban kemacetan di Jakarta? Mister satu-satunya nih Bola Supporter. Aduh, gila bener, capek banget. Capek, macet parah. Kemudian baru nyampe rumah malam ya, Mister langsung dapat kabar tim nasional Indonesia memanggil pemain untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda calling, ini agak mengejutkan ya buat Mister ya, karena masih cukup lama nih pertandingannya, karena masih di tanggal 8 dan tanggal 11 Oktober. 8 Oktober kita menghadapi Arab Saudi, 11 Oktober menghadapi Irak. Dua pertandingan ini digelar di Jeddah ya, di Arab Saudi. Ya, pemanggilan yang dini ini barangkali dimaksudkan untuk mempercepat proses persiapan barangkali ya oleh Patrick Kluivert, supaya klub-klub yang memiliki para pemain ini siap melepas. Kemudian persiapan latihan juga bisa dilakukan dengan cepat gitu ya, karena ini fase yang sangat krusial buat tim nasional Indonesia. Ini akan menentukan apakah bisa tidaknya skuad Garuda untuk bermain di Piala Dunia 2026. Seperti yang kita tahu, di putaran keempat ini hanya juara grup yang mendapatkan tiket lolos otomatis ke turnamen tahun depan ya. Sedangkan runner up-nya ini masih menghadapi jalan panjang gitu ya. Nanti dua runner up dari putaran keempat ini akan diadu dalam dua leg. Pemenangnya nanti masuk ke playoff lagi, playoff interkonfederasi antara konfederasi yang lain. Jadi bisa ketemu AFC, bisa ketemu CONMEBOL gitu ya. Tapi kita bicara dulu skuad yang dipanggil oleh Patrick Kluivert ya. Sebagian besar tidak ada kejutan, karena pemain-pemain yang mayoritas pemain-pemain yang dipanggil oleh Kluivert di bulan September kemarin ya, di uji coba melawan Taiwan dan Lebanon itu kembali dipanggil. Ada kiper Hernando Ari, kemudian Martin Paz, Emil Audero yang lagi bersinar banget di Cremonese dipanggil. Ini tentu saja mudah-mudahan Emil bisa mereplika performanya ya di klub, karena kita sangat membutuhkan pertahanan yang kuat nanti menghadapi Arab Saudi maupun Irak. Kemudian di belakang Rizky Ridho, masih ada Jordi Amat, Sandy Walsh, kemudian Justin Hubner pasti ada, Jay Itzes juga. Ini salah satu pemain yang juga digembleng di Liga Italia. Mister selalu lihat pertandingan dia dan Emil ya di Serie A. Yang sekarang Jay Itzes ini di Sassuolo, juga belakangan selalu menjadi pemain utama di Sassuolo. Mudah-mudahan itu pengalaman itu bisa ditularkan juga dia nanti di putaran keempat ini. Kemudian ada Shane Patenama, Calvin Verdong ini baru pindah ke Lille di Liga Prancis. Akhir pekan kemarin sudah melakukan debutnya di Ligue 1. Jadi ini juga mudah-mudahan dia bisa juga tampil sebagus waktu kita bisa mengalahkan Arab Saudi 2-0 ya di bulan November tahun lalu di putaran ketiga. Kita udah ketemu Arab Saudi di putaran ketiga, kita menang waktu main di Jakarta, menang 2-0. Kemudian ada Kevin Dix, ini juga pemain yang baru aja bergabung ke Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Sekali lagi sama seperti Jaices, seperti Verdong, seperti Emil, mudah-mudahan dia bisa menularkan performanya ya di buat tim nasional kita nanti. Karena ini adalah 4 pemain yang praktis yang bermain di liga top Eropa saat ini yang dimiliki oleh tim nasional Indonesia. Mudah-mudahan kontribusi mereka akan sangat besar nanti di tanggal 8 dan tanggal 11 nanti. Kemudian ada Yance Sayuri dan Dean James. Kemudian di lini tengah ada Ricky Kambuaya, kemudian Jakob Sayuri, Mark Klok, Tom Hay, Nathan Chuaon, kemudian Eliano Reinders, Joey Pelupesi, dan Beckham Putra. Dan ini membuat ini Persib Bandung
Persib Bandung menjadi klub yang dominan ya di pemanggilan kali ini, karena sekarang mereka punya 4 pemain yang dipanggil ke tim nasional. Tadi udah Ilmis tersebut, ada Mark Locke, kemudian Tom Hay, kemudian ada Eleanor Reinders, dan juga ada Beckham Putra. Di depan Lili Pali masih mendapatkan kesempatan, Egy juga, Ramadan Sananta juga, kemudian Ragnar dipanggil, kemudian Mauro Gilstra dipanggil juga, kemudian Miliano Jonathan juga. Yang dicoret itu ada di lini depan ya, ada Adrian Wibowo yang kemarin melakukan debutnya di tim nasional. Tapi kalau menurut Ilmister sih ya, pencoretan ini bisa dimengerti karena ini pertandingan yang sangat krusial. Rasanya Kluivert juga tidak mau mengandalkan pemain yang masih belum cukup teruji sih kalau menurut Ilmister, karena baru sekali main di tim nasional Indonesia si Adrian ini. Dan posisi dia digantikan oleh, kabar baik buat kita, oleh Romeni, dipanggil lagi setelah dia absen sejak pramusim ya, waktu dia mengalami cedera di pertandingan Piala Presiden. Sekarang Ole sudah tampil lagi dan siap untuk membantu kita, untuk tim nasional kita, karena performanya cukup bagus ya. Ole, rekor golnya juga cukup baik karena sudah mencetak 3 gol dalam 4 penampilan. Tentu ketajaman ini diharapkan bisa kembali dia diperlihatkan kalau misalnya dia dipercaya main dan kondisinya sudah benar-benar fit ya. Tadi Ilmister sudah menyebut ada Adrian Wibowo yang dicoret, kemudian Missy Legers juga dicoret ya, setelah sebetulnya dia dipanggil di bulan September tapi kemudian mundur, dan sekarang juga malah dia dicoret, tidak dipanggil. Tapi ini juga seperti Adrian juga rasanya ini keputusan yang cukup bisa dimengerti karena kondisinya Miss ini kita tahu lagi nggak bagus ya di klubnya, karena dia ya dibekukan dari skuad utama. Dia sama sekali belum bermain di musim ini, karena kan waktu di musim panas kemarin kabarnya dia mau dijual tapi kemudian nggak jadi dan akhirnya dia stuck di sana gitu dan belum mendapatkan kesempatan bermain, mengingat mungkin ada juga tarik ulur soal kontraknya yang akan habis di musim ini. Tapi yang mengejutkan buat Ilmister adalah tidak dipanggilnya Marcelino Ferdinand. Nah, Marceng kemana ini? Marceng ya sama seperti Miss ya. Marceng juga belum tampil reguler di klubnya sekarang. Sebuah keputusan yang cukup beralasan jadi buat Kluivert tidak memanggil Marcelino. Tapi kita harus ingat bahwa waktu kita mengalahkan Arab Saudi 2-0 itu 2 gol dicetak oleh Marcelino. Dia borong gol dan rasanya ini cukup mengundang tanda tanya juga kenapa pemain yang punya rekor bagus ketika menghadapi Arab Saudi tidak dipanggil lagi. Walaupun itu tadi ya cukup beralasan kalau melihat bagaimana menit bermain Marceng juga belum optimal gitu. Nah, ini daftar skuadnya Bola Supporter cukup ini ya, cukup meyakinkan, cukup kuat kalau menurut Ilmister sih. Ini memang pilihan terbaik dari yang ada sekarang, dan mudah-mudahan pemain-pemain yang baru masuk, kemudian pemain-pemain tadi yang Ilmister sebut, Emil, kemudian Bang Jai, kemudian Kevin Dix dan Calvin Verdong setelah pindah ke klub yang ya bisa dibilang lebih ini ya, karir mereka lebih naik levelnya, karena sekarang ya Emil kita lihat prestasinya luar biasa di Cremonese juga lagi bagus, pernah mengalahkan Milan di pekan pertama, kemudian JHS juga promosinya bergabungnya ke klub yang kemungkinan akan bertahan gitu di Serie A, karena Sassuolo ini kan juara Serie B musim lalu. Mudah-mudahan Sassuolo tidak seperti Venezia, klubnya JHS musim lalu. Kemudian Kevin Dix dari Denmark ke Jerman, Calvin Verdong dari Belanda ke Prancis. Ada peningkatan level buat mereka untuk melihat bagaimana mereka sekarang bermain di salah satu dari 5 liga top Eropa. Nah, silakan Bola Supporter kasih komentar tentang skuad terbaru tim nasional Indonesia yang akan membawa harapan kita untuk terbang ke Piala Dunia 2026 ya.
Mudah-mudahan tentu saja kita doakan semoga mereka sukses nanti. Kita harus menjadi juara grup. Dengan pengalaman mengalahkan Arab Saudi di bulan November lalu, mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan mereka bisa melakukannya lagi. Karena sekarang ya praktis lebih kuat lah ya timnya ya, lebih kuat, lebih mapan daripada tim yang bermain di bulan November kemarin. Kemudian kalau misalnya kita menang lagi lawan Arab Saudi, itu akan memudahkan langkah kita untuk pertandingan berikutnya menghadapi Irak. Mudah-mudahan ketika menghadapi Irak ya hasil imbang aja udah cukup, mudah-mudahan gitu ya. Kita nanti kan nggak tahu nanti hasilnya Irak lawan Arab Saudi seperti apa gitu. Tapi paling nggak dengan start, kalau misalnya kita menang lawan Arab Saudi, itu start yang bagus dan itu sudah menempatkan kita semakin dekat lah ke Piala Dunia. Mudah-mudahan sih, mudah-mudahan bisa diselesaikan di putaran keempat ini ya, maksudnya Indonesia bisa memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 di putaran keempat ini. Mudah-mudahan, walaupun memang ini akan sangat berat. Kita tahu kita masih menjadi Indonesia masih menjadi tim yang peringkat FIFA-nya paling rendah di antara semua kontestan di putaran keempat ini. Arab Saudi dan Irak apalagi, ini dua raksasa klub negara Asia. Kemudian juga kita tahu faktornya main di kandang kita udah nggak punya lagi karena pertandingan akan digelar di Arab Saudi. Bahkan kabarnya kita juga dikabarkan harus hati-hati pada permainannya Arab Saudi gitu ya. Maksudnya di sini bukan permainan di atas lapangan, tapi pastinya sebagai tuan rumah Arab Saudi akan memanfaatkan semua keuntungan yang bisa mereka dapatkan untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Mudah-mudahan Indonesia bisa mengatasi semua itu dan semua pemain baik-baik saja dan latihan bisa berjalan lancar dan memberikan hasil terbaik. Mudah-mudahan ya, kita doakan. Silakan Bola Supporter kasih komentar komposisi tim saat ini gimana menurut pendapat Bola Supporter. Gimana juga pendapatnya tentang tidak dipanggilnya Marcelino Ferdinand? Apakah Bola Supporter setuju dengan keputusan Kluivert atau tidak? Silakan. Ikuti terus juga, jangan lupa perkembangan tim nasional Indonesia di website bolasport.com dan subscribe tentu saja di akun YouTube bolasport.com. Sampai ketemu lagi dengan Ilmister di video-video berikutnya. Bola Supporter, Ilmister mau tidur dulu, capek baru pulang, kena macet parah. Bye-bye Bola Supporter.